Shalom Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita di Keluaran pasal 36 ayat yang kedua sampai yang ketujuh. Saya akan membacakannya dari versi terjemahan baru yang kedua. Keluaran 36 ayat 2 sampai ketujuh. Lalu Musa memanggil Bezaleel, Aholiab, dan setiap orang yang memiliki keahlian yang dikaruniai Tuhan, keahlian di dalam dirinya. Setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Mereka menerima dari Musa segala persembahan khusus yang dibawa orang Israel untuk pekerjaan mendirikan tempat kudus. Orang Israel masih terus membawa pemberian sukarela kepada Musa tiap pagi. Lalu semua ahli yang melakukan segala pekerjaan untuk tempat kudus meninggalkan pekerjaan masing-masing yang sedang dilakukan dan berkata kepada Musa, rakyat membawa lebih dari yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan. Lalu Musa memerintahkan supaya diumumkan di seluruh perkemahan demikian, baik laki-laki maupun perempuan tidak perlu lagi berusaha membawa sesuatu sebagai persembahan khusus untuk tempat kudus. Demikianlah rakyat dicegah membawa persembahan lagi, sebab lahan yang mereka peroleh, bahan yang mereka peroleh untuk melakukan pekerjaan itu telah cukup bahkan berlebihan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Bapak Saudara, di Kingmi, yaitu di Papua, Bapak Saudara, ada sebuah gedung gereja yang mulai didirikan dari tahun 2015 sampai sekarang. Namun sayangnya sampai sekarang gereja ini belum selesai pembangunannya. Kenapa? Karena ada beberapa orang yang melakukan korupsi dana pembangunan. Nah, Bapak Saudara, seorang bupati di kota itu ingin membangun gereja Kingmi. Dia menganggarkan uang pembangunan sebesar 65 miliar. Kalau dilihat sungguh mulia si bupati ini. Tapi yang terjadi tidak sebaik yang terlihat. Di balik layar ternyata bapak ini melakukan kerjasama dengan beberapa oknum untuk mendapatkan uang persenan dari uang pembangunan. Dari mengkondisikan lelang proyek, terus mengkondisikan kontrak kerja dan lainnya. Hingga waktu pengerjaan pembangunan gereja tidak sesuai dengan kontrak. Gereja yang seharusnya ya seperti ini Bapak Saudara rancangannya, tapi tetap seperti yang ada di kanan gambar. Saudara, kelihatannya membangun gereja, mereka membangun gereja, tapi sebenarnya apa? Mereka sedang membangun kekayaan pribadi. Mereka sedang membangun kekayaan pribadi. Bapak Saudara, kehidupan kita tidak jauh dari usaha membangun sesuatu, bukan? Kita membangun keluarga, membangun karir, membangun hubungan. Tapi seringkali kita membangun untuk mendapatkan sesuatu. Kebahagiaan, kepuasan, semua untuk diri kita. Misal dalam pelayanan kita berkata, aku suka melayani Tuhan. Tapi kalau boleh jujur dalam hati, mungkin hati kita berkata supaya dapat berkat yang banyak. Supaya dilihat orang banyak. Bahkan ketika kita berpikir kita membangun untuk Tuhan, yang terjadi adalah kita sedang membangun untuk diri kita sendiri. Kenapa? Karena dosa. Karena dosa membuat kita merasa kekurangan sehingga kita harus mendapatkan sesuatu. Kita lebih suka mendapatkan sesuatu. Mendapatkan lebih lagi dan lagi. Ada sesuatu yang harus dipuaskan dalam diri kita. Kita sulit memberi dengan ikhlas, dengan murah hati. Tapi pertanyaannya kenapa ya di ayat yang barusan kita baca bangsa Israel bisa memberi dengan kemurahan hati? Kenapa ya? Apa yang membuat kita dengan bangsa Israel berbeda? Atau jangan-jangan kita berkata, aduh contoh. Ini ayatnya bukan buatku. Bangsa Israel ya udahlah mereka murah hati. Aku tuh nggak bisa hitung-hitungan orangnya. Nggak bisa memberi dengan ikhlas. Jadi ayat ini bukan aku. Aku manusia berdosa. Bangsa Israel tuh umat Allah. Udah pastilah bisa murah hati. Mereka dan kita sama-sama manusia berdosa. Jadi apa yang membuat mereka bisa memberi dengan kemurahan hati untuk Tuhan? Apa sih? Sebelum masuk ke Keluaran 36, saya ingin mengajak kita untuk ke Keluaran 32 dulu. Keluaran 32 ayat 1 sampai 4, Bapak Saudara. Di situ kita diceritakan tentang bangsa Israel yang membangun lembu emas. Saya akan bacakan. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa berlama-lama turun dari gunung itu, mereka berkumpul mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah. Waduh, membuat Allah. Yang akan berjalan di
depan kami sebab Musa, orang yang telah memimpin kita keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu yang terjadi padanya. Harun berkata kepada mereka, lepaskanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, lalu bawalah semuanya itu kepadaku. Seluruh bangsa itu pun melepaskan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Ia menerimanya dari tangan mereka, merancang bentuknya dengan alat dan membuat anak lembu tuangan. Lalu kata mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang menuntut engkau keluar dari tanah Mesir. Ketika kita melihat ayat ini, kita akan melihat bahwa bangsa Israel sedang tidak sabar karena ketidakpastian mereka sedang menunggu Musa bertemu dengan Allah. Mereka coba mencari kepastian untuk kehidupan mereka, untuk diri mereka, karena mereka ada di tengah padang gurun. Tengah padang gurun nih, gak tahu apa yang terjadi besoknya, nantinya. Mereka gak tahu. Mereka makanya mencari kepastian. Mereka sedang menunggu Musa dan tidak tahu kapan Musa turun. Maka mereka berpikir untuk membuat Allah, membangun patung Allah. Pertanyaannya kenapa patung? Karena mereka sudah terbiasa familiar dengan cara beragama orang Mesir. Orang Mesir akan membuat patung untuk bertemu dewa-dewa mereka, bukan? Sehingga mereka berpikir, oh iya, cara untuk kita bertemu dengan Allah kita adalah membuat Allah kita. Itu problem yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Mereka membuat Allah. Mereka merasa Allah itu buatan mereka, bukan mereka buatan Allah. Jadi segala sesuatu berpusat pada diri mereka. Dan yang kedua, apa yang jadi problem? Yaitu mereka membuat patung lembu emas. Kenapa lembu emas? Kenapa enggak babi emas? Kenapa? Karena Bapak Saudara, lembu emas itu waktu mereka di tanah Mesir, mereka tahu lembu emas adalah simbol dewa Apis, dewa kesuburan yang kuat di tanah Mesir. Sehingga mereka berpikir Yahweh itu kuat. Oke, mari kita sandingkan Allah dengan lembu emas, yaitu dewa Apis. Mereka pikir Allah mereka adalah banteng, adalah lembu, Bapak Ibu Saudara. Karena mereka sudah terserap di imajinasi mereka, dewa Allah itu lembu wujudnya. Mereka membangun Allah dengan kebenaran mereka sendiri. Mereka membangun patung dengan emas yang diberikan Allah dari tanah Mesir. Berkat Allah dipakai untuk penyembahan berhala. Mereka menyembah berhala yang mereka pikir adalah Allah. Mereka berkata mereka membangun untuk Allah, tapi sesungguhnya untuk diri mereka sendiri. Saya membangun untuk Allah. Ini pelayanan saya untuk Allah. Tapi sesungguhnya untuk diri mereka sendiri. Saudara, Tim Keller pernah berkata, apa sih itu idol, apa sih itu berhala? Berhala adalah apapun yang lebih penting bagimu daripada Tuhan, apapun yang menyerap hati dan imajinasimu. Jadi gak kaget ya kenapa bangsa Israel imajinasinya tentang Allah itu lembu. Karena udah imajinasinya udah diambil, udah menyerap dewa lebih dari Tuhan. Apapun yang kamu cari untuk memberimu apa yang hanya bisa Allah berikan kepadamu. Hal yang lebih penting untuk kita dibandingkan Tuhan. Pikiran kita terfokus pada hal itu. Hidup kita didedikasikan untuk mencari dan mendapatkan sesuatu darinya. Dan berhala gak cuma patung. Bisa jadi kesuksesan, prestasi, penampilan, hiburan, seks, uang, cinta romantis, keluarga, bahkan keakuan. Saudara, hati manusia ada pabrik berhala yang mengambil hal-hal baik seperti karir yang sukses, cinta, harta benda, bahkan keluarga dan mengubahnya menjadi hal yang paling utama. Hal yang paling utama, hati kita mendewakan hal-hal tersebut sebagai pusat kehidupan kita. Karena menurut kita hal-hal tersebut dapat memberi kita makna, dapat memberi kita keamanan, keselamatan, dan kepuasan jika kita mencapainya, jika kita bertemu dengannya, jika kita membuatnya. Dan ada 4 berhala besar dalam hati manusia. Yang pertama, Bapak Saudara, itu kekuasaan, power. Aku harus mengejar kekuasaan, posisi, jabatan. Saya akan marah jika seseorang tidak mengikuti perintah saya. Saya tidak mau direndahkan oleh orang-orang. Yang kedua, penerimaan, approval. Aku harus diterima banyak orang. Aku harus diakui banyak orang. Aku harus dikenal banyak orang. Yang ketiga, kenyamanan. Aku harus hidup nyaman. Gak perlu kerja keras. Nikmati aja. Jalan-jalan aja. Kalau aku juga tidak mau melayani karena itu mengurangi waktuku santai-santai di rumah. Enggak nyaman.
Dan keempat adalah kontrol. Saya nggak bisa tidur karena saya harus memastikan hari saya ke depan itu baik. Pelayanan saya baik, pekerjaan saya sempurna. Saya harus memastikan hidup saya lancar. Saya harus memastikannya. Saya khawatir saya tidak bisa memastikannya. Keempat hal ini terkadang menjadi alasan kita untuk melayani Tuhan. Kita merasa kita melayani Tuhan, menyembah Tuhan, tapi sebenarnya kita sedang menyembah berhala dalam diri kita. Dan seorang pendeta dari Surabaya, Michael Christian, pernah berkata gini, Bapak Saudara, waktu berhala itu terusik atau terancam, apakah kita bereaksi keras, marah, takut, putus asa, resah, khawatir, pahit, dan histeris? Jika iya, saya tambahkan jika iyanya, maka kemungkinan besar itu adalah berhala buat setiap kita. Apa hal-hal hari-hari ini yang membuat kita takut, membuat kita marah? Setiap emosi yang keluar dari hidup kita sebenarnya adalah alarm di mana Tuhan sedang menyingkapkan berhala yang terjadi dalam hidup kita. Apa berhala kita? Kekuasaankah? PenerimaanKah? Bapak Saudara, saya pas renungi ini jadi flashback. Awal-awal saya mau masuk STT. Waktu itu saya di tahun 2018 ikut wawancara untuk masuk STT saat. Saya ditanya, kenapa kamu mau masuk STT? Terus saya ngomong dengan jujur, karena saya, enggak kayak gitu. Nadanya ya kan gak sopan kalau gitu. Saya bilang, karena saya mau jadi pengkhotbah yang go internasional. Wah, khotbah di mana aja, di negara manapun. Terus dosen saya yang wawancara saya itu nanya gini, gimana kalau kamu gak bisa khotbah di berbagai negara? Gimana kalau kamu gak dikenal banyak orang? Saat saya dengar itu, saya ingat, saya merasa sedih, saya merasa kecewa, saya merasa takut. Dan kalau saya renungi itu dan saya bisa mengakui, ya, saya memiliki berhala pengakuan, saya memiliki berhala penerimaan di dalam hati saya. Ya, saya terlihat saya masuk STT itu mau melayani Tuhan. Tapi sebenarnya saya sedang mencari penerimaan dari orang lain. Saya sedang membangun berhala penerimaan. Mungkin beberapa dari kita yang telah melayani Tuhan tanpa sadar sedang melayani diri sendiri. Melayani untuk pengakuan diri. Kita bersaing, kami adalah paduan suara terbaik di gereja ini. Saya adalah WL terbaik, singer terbaik, operator terbaik. Saya yang terbaik, tidak ada yang lebih baik daripada saya, lebih baik daripada kami. Melayani untuk keberhargaan diri, kekuasaan. Jadi kalau gak dibilang terima kasih, dilupain namanya, jadi marah. Kalau keputusan kita tidak diikuti, kita jadi benci dengan orang itu. Saya sudah melayani capek-capek, saya mikirin capek-capek tapi gak dihargai sama sekali. Atau kita punya berhala kenyamanan. Latihannya nanti aja lah, persiapannya nanti aja. Gak usah serius-serius amat lah, santai aja, nikmati hidup. Kita tidak mempersiapkan pelayanan kita dengan baik karena merasa waktu kenyamanan kita gak boleh diganggu, gak boleh. Mungkin kita juga ada yang melayani secara berlebihan, ambil banyak pelayanan. Hingga hubungan keluarga dihiraukan, hubungan dengan Tuhan dinomor duakan. Kita melayani agar perbuatan baik kita diterima Tuhan. Hidup kita jadi cerah, masa depan kita jadi cerah. Mungkin kita juga secara tidak sadar sedang membayar cicilan penebusan Tuhan. Ya, Tuhan telah menebusku, tapi aku harus berbuat baik supaya aku bisa bayar cicilannya ke Tuhan. Kita melayani banyak-banyak supaya dapat banyak berkat. Kita kelihatannya mati-matian untuk Tuhan, tapi kita ternyata melayani untuk diri sendiri. Mungkin beberapa dari kita juga tidak melayani karena sedang membangun berhala. Mungkin itu kenyamanan, mending santai-santai aja di rumah. Capek pelayanan harus datang lebih awal, harus sediain waktu lebih banyak, harus sediain waktu latihan, rapat. Capek, mendingan santai aja. Atau kadang pas kesalahan dalam ibadah kita marah. Apa sih ini? Gak becus pelayanannya, nadanya salah, aduh WL-nya gak prepare. Saya bukannya tidak setuju dengan hasil yang baik di dalam pelayanan Bapak Ibu. Tapi kita perlu sadar bahwa saat itu berhala kenyamanan kita bisa saja sedang terusik. Makanya kita lebih fokus pada kesalahan di dalam ibadah dibandingkan kita fokus pada Tuhan, menyembah Tuhan di dalam ibadah kita. Atau berhala kita adalah kontrol, kesuksesan. Lebih baik kerja, toh pelayanan gak cuma di gereja, di kantor juga kan bisa. Jadi mending cari uang banyak, naik jabatan supaya lebih punya power, lebih punya kontrol daripada pelayanan gak dapat apa-apa. Cuma jadi pelayan aja, jadi bawahan orang. Gak bisa, saya kan bos. Gak bisa begitu. Bapak Saudara, kita perlu aware dengan hati kita. Kita harus sering-sering cek hati kita. Apakah saya melakukan ini untuk Tuhan? Apakah saya membangun pelayanan ini untuk Tuhan? Atau sebenarnya saya sedang menyembah berhala dalam hati saya.
Saya lakuin itu untuk berhala dalam hati saya yang memuaskan. Berhala itu. Saudara lihat bangsa Israel juga memiliki hati yang sama dengan kita. Mereka melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Mereka membuat Allah untuk diri mereka sendiri. Terus apa sih yang membuat bangsa Israel bisa berubah menjadi murah hati, menjadi yang awalnya memberi diri untuk membangun berhala, menjadi bermurah hati untuk membangun kemah tabernakel? Apa sih? Apa yang mengubah hati mereka? Coba nih ya, kita pasti tahu Bapak Saudara. Allah yang mengubah. Apa yang Allah lakukan? Allah memberikan kemurahan hati pada mereka. Allah mengampuni dosa mereka, dosa penyembahan berhala. Bapak Saudara, di Keluaran 33 ayat 17 itu jadi kelanjutannya, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, hal yang kau katakan ini pun akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kemurahan hatiku dan aku mengenal dirimu dengan namamu. Di Keluaran 34, kemudian Tuhan berlalu di hadapan Musa sambil berseru, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan kesetiaannya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang bersalah dari hukuman, yang membalas kesalahan bapa kepada anak cucunya sampai kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang kasih, Tuhan yang adil, memberi kemurahan hati kepada bangsa Israel. Ia memberi kasih karunia-Nya kepada bangsa Israel. Tuhan memberi bukan karena bangsa Israel melakukan sesuatu, enggak. Tapi karena Tuhan mau melakukannya. Segala sesuatu bermula dari Tuhan Bapak Ibu. Sehingga kita jadi makin ngerti ya, kenapa ayat pasal 36 ini terjadi. Kenapa bangsa Israel ini menjadi murah hati, memberi kemurahan hati karena Bapak Saudara, kemurahan hati Tuhan mengubah hati bangsa Israel. Kita lihat di Keluaran 36, lalu Musa memanggil Bezaleel, Aholiab dan setiap orang yang memiliki keahlian dikaruniai Tuhan, keahlian di dalam dirinya, setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Mereka menerima Musa segala persembahan khusus yang dibawa orang Israel untuk pekerjaan mendirikan tempat kudus. Karena kemurahan hati Allah mengubah hati bangsa Israel, sehingga bangsa Israel bisa memberikan kemurahan hati dengan persembahan yang ada. Saudara, kemurahan hati Allah, kasih Allah mendorong mereka untuk bermurah hati dalam berpartisipasi membangun kemah suci, kemah tabernakel, membangun untuk Tuhan dan umatnya. Karena mereka telah menerima kasih Allah, sehingga mereka dapat mengasihi Allah dan umatnya. John MacArthur pernah ngomong gini Bapak Saudara, kemurahan hati tidak mungkin terjadi tanpa adanya kasih kepada Tuhan dan umatnya. Tetapi dengan kasih seperti itu, kemurahan hati tidak hanya mungkin, tapi tak terelakkan. Ini mereka bisa melakukan itu, mereka bisa memberikan kemurahan hati karena Allah memberikannya. Mereka memberi dengan apa yang mereka miliki dari Allah. Awalnya mereka pakai harta dari Allah, berkat dari Allah untuk membangun patung berhala. Sekarang mereka pakai untuk membangun kemah suci. Dan ada beberapa dari mereka dengan keahlian dan tenaga waktu. Mereka seperti Aholiab dan para pengrajin. Karena Allah sudah memilih mereka dan memperlengkapi mereka. Tapi ada juga yang memberi dukungan dengan harta yang mereka telah terima dari Allah. Sehingga Bapak Ibu Saudara, akhirnya kita bisa melihat gambarannya lebih jelas lagi. Di ayat yang ketiga, orang Israel terus membawa pemberian sukarela kepada Musa tiap pagi. Berubah ya, kita lihat ya orang Israel ya. Hatinya berubah. Sampai Musa harus nyuruh mereka stop. Udah cukup, udah kelebihan, udah cukup banget ini. Hati mereka penuh dengan kemurahan hati Allah. Sehingga bangsa Israel tidak lagi membangun untuk diri mereka lagi, tapi untuk Allah. Mereka membangun dengan kemurahan hati karena telah menerima kemurahan hati Allah. Mereka membangun bukan untuk mendapatkan sesuatu dari berhala mereka, seperti yang kita lihat di pasal 32. Tapi karena sudah mendapatkan sesuatu dari Allah mereka. Bapak Saudara, apa sih yang sedang kita bangun saat ini? Siapa sih yang kita sedang sembah hari-hari ini? Siapa yang kita sedang layani? Diri kita, berhala kita, atau Tuhan kita?
Sebagai pelayanan Tuhan, kita hanya bisa melayani Tuhan dan sesama jika kita sudah menerima dan percaya bahwa Tuhan telah melayani diri kita. Kita bisa melayani, menolong, memberikan sesuatu dengan kemurahan hati jika kita sudah menerima kemurahan hati Tuhan. Kita sadar kita sudah mendapatkan penerimaan, kenyamanan dari Tuhan. Segala sesuatu dalam kehidupan kita juga sudah ada dalam kontrol, kuasa Tuhan. Kita sudah menerima segalanya dari Tuhan. Sehingga kita bisa berikan itu kepada orang lain. Kita bisa bermurah hati kepada orang lain. Baik yang sekarang sudah ambil bagian dalam pelayanan ataupun belum. Mari kita sama dengar Tuhan sudah memberikan kemurahan hati untuk kita. Jadi mari bersama Bapak Ibu Saudara kita beri apa yang kita punya dengan kemurahan hati kepada Tuhan. Bapak Ibu percaya sudah mendapatkan kemurahan hati Tuhan? Percaya hidup kita sudah diberikan kemurahan hati Tuhan? Mari kita beri talenta yang sudah Tuhan berikan, waktu untuk melayani Tuhan di gereja. Apa talentamu, apa kebisaanmu, berikan itu untuk Tuhan. Di gereja ini ada banyak pelayanan, ada sekolah minggu, ada remaja, ada pemuda, dan rayon, ada komisi digital, perkunjungan, misi, musik, audiovisual, lighting. Beri talenta dan tenaga dan waktumu untuk gereja Tuhan. Layani Tuhan dengan melayani gerejanya, melayani jemaatnya. Saya kan bisa kasih persembahan ya, kan itu juga bagian dari saya berpartisipasi untuk pelayanan. Iya, mendukung finansial gereja juga baik. Bangsa Israel pun juga melakukannya, tapi mereka melakukannya karena mereka tidak memiliki keahlian untuk membangun kemah suci. Tapi jika kita punya talenta, kita punya tenaga, kita punya waktu, tapi kita tidak mau memberikan untuk melayani Tuhan, mungkin kita perlu cek, bisa jadi kita sedang melayani diri kita sendiri. Berhala kita sedang tidak percaya pada kemurahan hati Tuhan. Berilah apa yang kita punya. Saat pengetahuan tentang pelayanan kita melebihi orang lain, berikan masukan kepada mereka. Beri dengan kerendahan hati karena sadar bahwa kelebihan itu juga diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk memperlengkapi orang percaya lainnya. Oh ya, tadi kamu kurang di sini. Ya lebih baik ke depannya begini ya. Bukannya kamu gak becus ya, gak bener. Pelayanannya gak profesional. Hei, halo kita sedang melayani raja di atas segala raja, profesional dong. Gak layak kamu melayani Tuhan kalau begitu. Sabarlah pada orang lain sama seperti Tuhan juga telah sabar kepada kita. Ampuni kesalahan orang lain seperti Tuhan juga sudah mengampuni kesalahan kita. Nah, Bapak Saudara, tanpa kita menerima kemurahan hati Allah, kita tidak akan bisa memberikan kemurahan hati kepada orang. Karena kita akan terus merasa kekurangan. And the good news is, the gospel, Injil itu Tuhan sudah memberikan kemurahan hatinya. Yesus memberikan dirinya, Yesus bermurah hati dengan memberikan dirinya untuk kita. Untuk menebus kita dari dosa yang kita lakukan. Untuk menyelamatkan kita dari dunia yang kita kacaukan. Untuk menanggung hukuman yang seharusnya kita tanggung. Dalam 2 Korintus 8 ayat 9, karena kamu telah mengenal anugerah Tuhan kita Yesus Kristus bahwa sekalipun ia kaya, oleh karena kamu ia menjadi miskin supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kita yang tadinya tidak mau bermurah hati karena kita merasa kita miskin. Kita yang tadinya tidak mau berfokus pada apa, kita tadinya berfokus pada apa yang kita bisa dapatkan karena kita merasa kita kekurangan. Tapi sekarang kita diubahkan Yesus menjadi kaya berkelimpahan sehingga kita bisa memberikan apa yang kita miliki dengan kemurahan hati kepada orang lain. Dia memberikan kekayaannya dengan kemurahan hati pada kita. Dan kekayaan itu gak bisa dikasih sama dunia. Maka kekayaan kita bukan terletak dengan seberapa banyak uang yang kita punya. Seberapa sukses kita. Atau seberapa banyak orang yang mengenal kita. Bukan. Tapi terletak pada Kristus itu sendiri. Kristus yang telah sukses menebus dosa kita. Kristus yang telah mengenal setiap pribadi kita. Kristus yang telah memberi kenyamanan sejati, keamanan sejati, waktu, talenta, kemampuan, dan kasih yang sejati pada setiap kita di tempat ini.
Aku cukup karena Kristus, aku berlimpah karena Kristus. Aku bisa memberi dengan kemurahan hati karena Kristus. Ini kabar baik Bapak Saudara. Ini kabar baik dari Tuhan. Ini Injil buat kita semua. Sehingga karena Injil kita melihat bahwa Yesus berhati memberikan kekayaannya kepada kita. Dan karena Injil aku dulunya hitung-hitungan nih untuk memberi orang. Tapi karena Injil sekarang aku mau ikhlas memberi. Aku dulunya menyisakan waktu untuk Tuhan. Tapi karena Injil yang telah aku terima, sekarang aku memberi waktuku untuk Tuhan. Aku dulunya berfokus dengan apa yang bisa aku dapatkan. Tapi karena Injil, sekarang aku berfokus pada apa yang bisa aku beri. Aku dulunya membangun untuk memuaskan berhalaku, tapi karena Tuhan, karena Injil Tuhan, sekarang aku membangun untuk memuaskan Allahku, Tuhanku, Yesus Kristus. Gak ada berapa hal yang mungkin kita bisa lakukan Bapak Saudara. Kita pertama ingat bahwa pelayanan dan kehidupan kita dari Tuhan. Tuhan yang memberikan pelayanan dan kehidupan, bahkan kehidupan kekal buat setiap orang percaya padanya. Jadi tinggalkan keinginan untuk bangun kerajaan pribadi, memuaskan berhala pribadi, gak perlu lagi. Tapi mulai bangun dan hadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Salah satunya dengan bermurah hati kepada orang lain. Karena kita sudah tinggal dalam kerajaan Allah yang dipimpin oleh Raja yang murah hati. Memberi tanpa harap kembali atau mendapat lebih banyak. Yang kedua, terlibat aktif untuk melayani Tuhan dan sesama. Yesus terlebih dahulu aktif melayani kita. Mari kita sekarang juga aktif melayani dia. Bukan hanya di gereja, tapi juga di kantor, di pertemanan. Melayani dia dengan melayani gereja Tuhan, saudara seiman, bahkan mereka yang belum percaya. Di setiap kesempatan pastikan hati kita fokus untuk memberi. Untuk melayani orang lain. Kalau bingung pelayanan di luar gereja, mungkin kita bisa mulai dari pelayanan di gereja. Daftarkan diri pada komisi-komisi di mana saudara pikir, sudah doakan, itu menjadi komisi yang tepat untuk saudara mulai pelayanan. Berikan apa yang saudara punya, baik. Mau banyak, mau sedikit, berikan itu untuk Tuhan. Ketiga, pelayanan bersama as a team, bukan one man show. Saudara, kita melayani gereja Tuhan itu bareng-bareng. Kita melayani Tuhan sebagai jemaat Tuhan. Kita gak perlu tunjukkan diri bahwa kita hebat karena Tuhan sudah melihat diri kita berharga. Jangan sampai kita berpikir tanpa saya pekerjaan Tuhan tidak akan jalan, tidak akan beres. Jangan, itu sombong. Tuhan bisa memakai cara apapun untuk melakukan pekerjaannya. Tapi dia mau saudara melayani dia bersama dengan anak-anak Tuhan yang lain. Saling tolong menolong mengerjakan pekerjaan Tuhan. Saling mengasah, saat ada rekan yang kesulitan dalam pelayanan, mari kita bantu dengan cuma-cuma. Dan kalau bilang, oke, ini one man show, berarti ini show-nya Tuhan. Kita hanya bagian kecil dari show tersebut. Bapak Saudara, saya akan tutup dengan satu quotes. Semakin dalam pengalaman akan kasih karunia Allah yang cuma-cuma, maka kita harus semakin murah hati. Saya panggil untuk pemain musik, well singer. Ya, kemurahan hati bukan karena kita baik, tapi karena kita telah mengalami kebaikan dan kasih dan kemurahan Tuhan. Semakin kita mengalami anugerah Tuhan, semakin kita menjadi orang yang bermurah hati. Karena kita telah menerima kelimpahan dari Tuhan. Kita tidak lagi merasa kurang, sehingga kita memberikan kemurahan hati pada orang lain. Melayani Tuhan dan dengan kemurahan hati. Bapak Saudara, sudahkah Bapak Saudara mengalami kasih karunia Tuhan? Sudahkah Bapak Saudara menerima kemurahan Tuhan dalam kehidupannya? Dan maukah kita memberi diri kita, hati kita, hidup kita untuk dia, untuk melayaninya. Tidak lagi fokus dalam pembangunan pribadi, tapi fokus pada pembangunan dan pekerjaan Allah di dunia ini. Maukah kita gabung dalam pekerjaan Allah? Bukan karena Allah membutuhkan kita, enggak, tapi karena Allah mau kita melayani dia. Maukah kita memberi hati kita untuknya, hidup untuk Tuhan? Pertanyaan reflektif buat kita semua, berhala apa yang sekarang sedang kita bangun di kehidupan kita? Kristus telah bermurah hati pada kita, maukah kita jadi orang yang bermurah hati? Apa yang mau kita lakukan setelah ibadah ini sebagai bentuk kemurahan hati kita? Persembahan, mendaftar pelayanan, memberi pertolongan secara gratis pada orang lain. Kemurahan hati apa? Saat ini saya mengajak kita untuk datang kepada Tuhan Bapak Ibu. Mungkin sampai sejauh ini
kita belum memberikan hati kita pada Tuhan. Kita masih memberikan hati kita pada berhala kita. Tapi hari ini mari saya mengajak kita semua untuk sungguh-sungguh kali ini berikan hati kita untuk Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan dirinya untuk kita.